Dengan bentuk-bentuk pergerakan pada latihan peregangan pasif tadi ya, latihan peregangan pasif. Yang berikut adalah bentuk peregangan yang PNF ya. Peregangan PNF itu merupakan strategi peregangan yang diawali dengan melibatkan sekelompok otot yang ketat ya, dalam posisi yang diregangkan. Ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, otot-otot yang sebelum Anda regangkan harus Anda kontraksikan terlebih dahulu. Ya. Jadi diawali. Sebelum Anda meregangkan, dikontraksikan dulu baru diregangkan terhadap semua otot. Jadi Anda sebelum melakukan ini, Anda identifikasi dulu, oh di otot di deltoid Anda bikin apa, di trapezius bikin apa ya, di pectoralis di seputar dada Anda bikin apa, serratus anterior ya, latissimus dorsi, gluteus maximus, gluteus minimus ya, apa tibialis, rectus femoris, hamstring, gastrocnemius, itu semua harus diidentifikasi. Baru kemudian Anda mengidentifikasi bentuk kontraksinya seperti apa dan bentuk regangnya seperti apa. Kelemahan yang menonjol adalah bahwa kemungkinan terjadinya cedera yang lebih besar. Ya. Mulai dari tertariknya otot sampai pada kemungkinan terjadi komplikasi kardiovaskular tertentu ya. Jadi kemungkinan cedera itu banyak. Apalagi orang yang sudah cedera, ya sudah mengalami cedera, kemudian kita melakukan peregangan PNF karena hampir sama dengan peregangan pasif tadi. Ya. Waktu kita berkontraksi itu ditahan, ya, ditahan oleh orang lain, baru kemudian orang lain itu juga yang melakukan peregangannya. Sehingga kemungkinan untuk cedera lebih besar itu terjadi. Maka tetap bangun komunikasi antara orang yang diregangkan maupun orang yang meregangkan. Ya. Nah, ini ada juga kalau kita lihat Gim dan Teh ya. Ini menjelaskan cara-cara melakukan peregangan PNF ya. Ini dilakukan kontraksi otot sambil melawan ya, sambil lawan kita atau teman kita itu memberikan tahanan. Lalu pertahankan selama berapa lama? Antara 8 sampai 10 detik ya. Baru kemudian melakukan gerakan relaksasi atau melakukan gerakan peregangan ya. Jadi tetap semuanya dilakukan oleh pasangan kita. Jadi kita melakukan kontraksi ditahan oleh pasangan kita. Selanjutnya kita rileks, pasangan kita yang melakukan peregangan. Jadi seperti tadi ya, misalnya untuk tricep kita harus tahan di sini, gerakannya kita dorong ke depan seperti ini, kita tahan, tapi bukan kita, ada teman kita yang menahan di sini ya. Lalu kemudian baru kita melakukan gerakan ke belakang untuk meregangkan otot tricep atau ke samping untuk meregangkan otot tricep ya. Lalu kita mempertahankan ya, peregangan itu misalnya antara 10 detik sampai 12 detik ya. Dan kita juga harus mengulangi dalam set-set ya, bisa 3 set ya, 4 set sampai 5 set pun bisa karena gerakannya tidak terlalu berat ya. Jadi untuk mengontraksikan otot itu antara ada teori yang mengatakan 4 sampai 6, ada teori juga yang mengatakan 8 sampai 10 ya. Nah, sedangkan untuk mempertahankan, untuk melakukan peregangan setelah kontraksi itu ya bisa ada yang menggunakan 10 detik, ada yang menggunakan 12 detik ya, bahkan bisa lebih dari itu. Lalu yang perlu diingat adalah jadi kekuatan yang kita gunakan itu ya, hanya yang sebesar yang dapat ditahan oleh teman kita. Jadi jangan sampai teman sudah bateria kesakitan kita masih tetap mendorong, itu justru menimbulkan cedera. Ya. Ya, terlepas dari bentuk-bentuk peregangan yang lain ya, saya ingin menyampaikan juga beberapa peregangan yang bisa dikategorikan sebagai peregangan golongan X. Ya, golongan X itu artinya gerakan-gerakan peregangan yang berbahaya. Ya.
Kalau dari Australia itu ada satu buku yang judulnya adalah danger exercise, artinya bentuk-bentuk latihan peregangan yang latihan yang berbahaya atau latihan-latihan peregangan yang juga berbahaya. Ya, misalnya bentuk-bentuk peregangan